Ya, shalom, selamat malam semua. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah kaum pria. Puji Tuhan kita hari ini pagi ya, tapi sebelum dimulai, nanti Pak Cipto berdoa untuk membuka ibadah kita ini. Silakan Pak. Oke, mari kita berdoa bersama. Kita satukan iman kita. Bapa kami yang bertahta di surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, bukan suatu kebetulan malam ini kami dapat berkumpul, meskipun dalam acara kaum Bapa, namun ada juga kaum Ibu yang ikut serta. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu, karunia-Mu, kelimpahan rahmat, rezeki, kesehatan, bahkan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Bapa, biarlah malam ini Engkau berbicara kepada kami melalui rema-rema-Mu Tuhan, menasihati kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami berdoa, kami memulai acara ini. Haleluya. Amin. Baiklah. Puji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, kita menyiapkan hati kita. Malam Pak David, malam semua bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, malam Pak Lasman. Malam. Terima kasih buat kesempatan. Aduh, walaupun agak grogi. Oke, malam ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, Merdeka di dalam Kristus Tuhan. Kita akan membaca di dalam ayat Alkitab kita di Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, kita sungguh Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, perayaan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Mengucap syukur Tuhan, setelah 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Belanda dan 3,5 tahun kita dijajah oleh bangsa Jepang. Hingga pada tahun 1945 kita merdeka, dan saat ini kita masih bisa merayakan 76 tahun kemerdekaan bangsa kita. Nah, berbicara tentang merdeka, arti dari kata merdeka itu sendiri adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajah, lepas dari tuntutan di mana bangsa yang dijajah tidak lagi dituntut untuk menjadi suruhan hamba dan tidak lagi menjadi budak dari penjajah tersebut. Dan satu lagi, merdeka berarti tidak lagi terikat atau tergantung kepada penjajah. Hubungan dengan firman Tuhan malam hari ini, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mau kita menjadi orang-orang yang merdeka, di mana kita tidak lagi hidup dalam dosa dan tidak lagi hidup dengan semaunya kita, dalam pengertian Tuhan mau agar hidup kita hidup dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita telah ditebus segala dosa dan pelanggaran kita. Di sini Bapa di surga ingin menunjukkan bahwa dengan Dia mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib, Tuhan ingin agar kita merdeka dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita ditebus agar kita tidak menjadi binasa. Oleh karena itu, kemerdekaan sejati sebenarnya penting untuk dimengerti. Bahwa kemerdekaan sejati itu hanya ada dan bisa kita dapatkan dalam Kristus Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada kemerdekaan sejati yang dilakukan oleh siapapun juga di muka bumi ini selain dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, prinsip penting dari kata kemerdekaan itu sendiri, bahwa kemerdekaan adalah keberadaan Tuhan itu sendiri. Kemerdekaan itu sendiri adalah eksistensi Tuhan itu sendiri. Jadi kata kemerdekaan itu sendiri adalah karakter Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kata ini begitu penting, kata merdeka ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang merdeka.
Pada malam hari ini saya ingin memaparkan ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus Tuhan adalah yang pertama, memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kita ingin mengalami atau ketika kita ingin memiliki kemerdekaan yang sejati, kita harus bisa lepas dari segala ikatan-ikatan dunia, yaitu kuasa-kuasa kegelapan, kesombongan, kemarahan, dan sebagainya. Kita juga harus hidup dalam kebenaran dan menjaga kekudusan hidup kita. Hal yang kedua adalah ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Tuhan adalah bertanggung jawab atas kemerdekaan yang telah Tuhan berikan. Sebagai respon kita dan tindakan kita ketika kita mengerti bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus Tuhan, kita harus hidup benar, mematikan keinginan daging dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengekspresikan Kristus dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa memperlihatkan kepada orang di sekeliling kita bahwa kita telah mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Ciri-ciri yang ketiga yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus adalah kita harus hidup sebagai hamba Tuhan. Kemerdekaan yang sejati adalah kita harus selaras dan menjadi seperti Kristus. Ini menjadi tanda bahwa Tuhan telah memerdekakan kita, di mana kita tidak lagi menyalahgunakan kesempatan itu, di mana kita harus hidup sebagai hamba Tuhan dalam arti dan pengertian bahwa kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Itulah 3 hal ciri-ciri di mana orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin firman Tuhan ini singkat, tapi kita sama-sama mau belajar. Lewat firman Tuhan ini saya juga belajar untuk memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Tuhan. Walaupun agak susah, tapi kita sama-sama mau belajar ke depannya untuk menjadi orang-orang yang merdeka, di mana kita melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan, dan kelak kita menghadap Tuhan, kita memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bang Erol. Jadi judulnya tadi kemerdekaan. Jadi malam ini kita akan berdiskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti dipandu oleh Pak Pendeta David Adam. Siapa saja boleh bertanya, boleh menambahkan atau mengomentari apa yang disampaikan Bang Erol tadi. Ya, silakan Pak Robert. Robert Gosal ya. Ya, saya hanya mau nanya singkat. Sesuai dengan yang sudah diwakilkan firman Tuhan baru kami terima. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk mematikan kehendak daging? Itu, terima kasih. Bagaimana caranya mematikan kehendak daging? Wah, ini mah berat ini Pak. Kayaknya ini nggak bisa sehari nih Pak. Kayaknya seumur hidup ini. Tapi bagaimanapun kita tanya kepada pendeta kita, gembala kita. Karena saya pun berjuang itu Pak. Susah itu Pak. Susah banget. Sama-sama berjuang. Iya, jadi itu ngomongnya hanya berapa patah kata. Kayaknya perjuangannya seumur hidup Pak. Kayaknya sih. Coba Pak David. Silakan Pak David ya Pak. Itu pertanyaannya sederhana, tapi jawabnya susah, Pak. Apalagi mempraktekannya. Waduh, lebih susah gitu. Iya, berat itu Pak. Kelas berat itu. Maaf, saya potong sebentar. Karena dalam pekerjaan saya, itu sangat besar kehendak daging bekerja di daerah situ. Jadi saya mau bertanya ya ini, supaya saya bisa memakai cara jawaban yang Bapak-Bapak sampaikan kepada saya. Ya, saya coba jawab, kita diskusi aja ya. Nanti kalau ada yang kurang silakan Bapak-Bapak. Ya, ini kita Jadi intinya gini, memang
semua orang Kristen itu, orang yang mengaku percaya itu memang dipanggil untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan nafsu kedagingan ya. Nah, bagaimana seseorang bisa meninggalkan? Tentu itu sebuah proses yang panjang. Orang tidak bisa tiba-tiba gara-gara ditumpang tangan langsung jadi suci. Nggak mungkin. Nggak pernah ada kejadian begitu. Nah, bagaimana proses secara naturalnya orang bisa berubah? Yang pertama, orang itu harus dengar firman. Kita bilang iman datang dari pendengaran. Jadi ketika Ya, dengar itu benar. firman, kemudian dia merespon dengan benar. Merespon itu artinya membuka hati ya. Ketika dinasihati oleh firman, misalnya contohnya begini, kita punya kebencian sama seseorang nih, kemudian kita dengar firman, kasihilah musuhmu, misalnya begitu ya. Nah, sikap kita tuh menentukan. Orang lain mungkin nggak ada yang tahu, tapi kita bisa tahu. Kita dengar firman itu, emang pendeta mah ngomong doang ya, tapi prakteknya susah, misalnya begitu ya. Nah, yang begitu susah berubah. Tapi misalnya begini, ketika dengar firman, kasihilah musuhmu, begitu ya. Waduh, Tuhan, aku susah deh, kalau mengasihi susah. Tapi aku mau berjuang deh, aku coba deh. Nah, itu reaksi itu yang dibutuhkan. Memang tidak bisa langsung berubah. Orang yang kita kesel sama orang, terus kita belajar mengasihi, susah. Tetapi ketika kita membuka hati, kita mau merespon setiap firman, oh ya ini firman bener nih, aku mau lakukan. Nah, itu dulu. Dari situ kita bisa belajar. Dan misalnya mengasihi seseorang, mengasihi musuh itu juga ada levelnya, Pak. Ada yang cuma ngeselinnya cuman ya misalnya dia nipu uang 100-200 ribu. Itu beda dengan orang yang nipu uang kita misalnya 10 juta gitu. Kan beda, tingkat keselnya beda gitu. Apalagi mobil kita ditipu, dicolong sama dia. Waduh, lebih kesel lagi, lebih gondok lagi gitu ya. Nah, ini susah gitu. Jadi ada levelnya juga. Nah, itu baru hal mengasihi musuh. Nanti ada soal iri lah, menyimpan dendam lah, akar pahit lah. Wah, itu banyak sekali dimensinya. Makanya sebetulnya jadi orang Kristen tuh tidak boleh kita melewati satu hari pun tanpa proses perbaikan ya, penyempurnaan, karena itu banyak itemnya. Dari hal kejujuran, kita ditipu orang, gimana sikap kita. Nah, itu proses pembelajaran dari hari ke hari. Yang disampaikan Errol tadi sebetulnya kan itu intinya dari keseluruhan kan, bagaimana kita bisa merdeka gitu ya. Misalnya begini ya, orang tipu kita gitu ya, atau kita dijahatin orang lah, dilicikin dalam hal bisnis misalnya gitu ya. Saya kan ada join sama temen usaha gitu ya. Dulu waktu kita bikin perusahaan kan sama-sama nggak punya apa-apa gitu loh, sama-sama berangkat dari nol, modal kecil gitu ya. Tapi begitu perusahaan berkembang besar, wah ini teman saya nih ininya tanduknya mulai keluar gitu loh, mulai serakahnya mulai kelihatan gitu, ingin menguasai semua saham kita gitu loh. Asalnya kita bertiga, dia ingin kuasai semua. Waduh, saya bilang ini begini gimana dia gitu. Tapi karena saya belajar kebenaran firman Tuhan, ya udahlah sekarang gini, saya bilang sama teman saya, udahlah kita mulai perusahaan ini dengan baik-baik. Kalau memang lu mau, ya sudahlah, saya ngalah aja, saya serahkan aja. Kita hitung-hitungan, dia bayarin saham saya begitu ya, walaupun mungkin itu dirasakan tidak adil dan sebagainya gitu. Ya sudah. Nah, itu membuat saya juga, saya mendefinisikan salah satunya tuh mendefinisikan merdeka tuh di situ gitu ya. Saya secara finansial mungkin saya rugi gitu. Rugilah berapa ratus juta begitu ya. Waduh, ini hitung-hitungannya nggak jelas nih. Dia mau menang sendiri nih begitu kan. Kan saham sekian, sekarang omset perusahaan sekian. Nah, itu nilainya tuh dikecil-kecilin begitu ya. Aduh. Tapi dasar saya nggak mau ribut gitu. Udahlah. Yang penting kita sejahtera gitu ya. Nah, saya mendefinisikan merdeka itu begitu. Jadi walaupun ditipu orang ya sudahlah. Terus bagaimana? Kita mau tuntut sampai ke pengadilan.
jadi ribut gede gitu kan. Nah, saya nggak mau gitu. Tapi yang penting saya merasa damai sejahtera juga gitu. Jangan ngalah-ngalah tapi di belakang gondok, itu sama aja gitu. Nah, itu salah satunya saya menerjemahkan merdeka tuh di situ. Orang nggak bisa terima. Oh, masa sih Pak David begitu? Lawan Pak, tuntut aja di pengadilan, bawa sampai ke ranah hukum. Aduh, kalau saya ya mungkin karena saya nggak mau gitu ya, akhirnya udahlah, saya anggap selesai aja begitu. Walaupun hitung-hitungannya nggak jelas, bisa merasa dirugikan begitu ya. Tapi ya sudahlah, yang penting saya merdeka begitu. Toh uang banyak juga nggak dibawa mati juga gitu kan. Kalau memang itu berkat Tuhan buat saya ya nanti dia gantiin atau gimana gitu. Saya anggapnya begitu. Nah itu jadi balik lagi ke pertanyaan Pak Robert. Memang itu tidak mudah Pak. Betul. Setiap orang tuh pasti punya pergumulan masing-masing. Pak Robert di bidangnya masing-masing, di bagian kerja di sebuah kapal pesiar ya, yang walaupun mengurus bagian mechanical electrical begitu ya, bagian mesin ya, tetapi itu kan di kapal pesiar Pak, itu godaan dan tantangannya juga besar juga gitu. Semua saya kira sama lah, godaan untuk kita berbuat dosa tuh pasti sangat banyak. Jadi masing-masing kita ini harus bergumul supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan gitu ya. Kalau saya misalnya kontraktor ya, itu kontraktor tuh kan kalau mau nyolong gampang aja. Kalau mau nyolong ya, misalnya nilai proyek 100 juta gitu, kita turunin sampai 80 juta, 70 juta bisa. Bahan dikurangin, ditipisin, kualitas diturunin gitu. Itu kalau mau nyolong di mana aja bisa gitu. Itu kalau di kontraktor ya. Kalau orang dagang juga sama juga gitu. Kita beli aja KW yang sekian, kita jual nih kualitas nih asli ya. Yang beli mana tahu. Saya pernah ketipu beli timing belt mobil itu loh yang harusnya 40.000 kilo ganti, asli baru 12.000 kilo putus, hancur mesin saya, klepnya bengkok. Aduh, ditipu saya. Tapi mau gimana gitu kan. Nah itu artinya setiap orang tuh kalau mau nggak jujur bisa gitu ya. Tapi kita mau belajar. Yang penting kuncinya begini, saya kasih tahu, kita tuh berurusan dengan Tuhan. Nah jadi Pak Robert kalau di tengah laut ya, di kapal pesiar, banyak nona-nona cantik begitu ya, punya kesempatan dosa. Nah itu mesti ingat kita berurusan sama Tuhan Pak. Ini ada Bung Poli, nggak ada Bung Poli ya, saya mau cerita ya. Poli ini benar-benar saya salut. Poli itu punya kesempatan, dia kan soundman ya. Ini sekarang soundman ini dibutuhkan juga gitu. Karena setelah PPKM dikendorkan, itu banyak diskotik dan klub malam itu mulai mekar lagi gitu loh. Dia ditawarin kerja di situ. Uang berlimang. Aduh, jauh dah dengan jadi soundman di gereja mah nggak ada apa-apanya. Tanya aja Errol, coba kalau sekali main musik di tempat begitu. Duitnya gede. Aduh, tapi saya salut sekali. Terus Paul, lu nggak mau? Om, nggak mau deh Om, saya nggak mau balik lagi ngapain saya balik lagi ke tempat begitu gitu kan. Itu udah pasti rusak. Ya kalau nggak minum, ya main cewek, ya mabok. Uang berlimpah, tapi buat apa? Hidup dalam dosa begitu. Aduh, itu mata saya berkaca-kaca itu saya dengar gitu Poli ngomong begitu. Salut juga saya, hebat juga nih Poli ini gitu kan. Artinya dia punya kesempatan untuk meraih dunia, meraih uang banyak, tetapi dia tahu ini dosa gitu loh. Buat apa? Dan itu sudah dipastikan sulit untuk menghindar. Kalau udah nyemplung ke tempat begitu, sulit untuk menghindar dari dosa. Jadi mendingan nggak usah gitu. Nah, jadi saya salut juga gitu ya. Tapi bukan berarti semua kalau kita bekerja di tempat yang seperti itu tidak jatuh dalam dosa. Tidak, semua punya kesempatan untuk berbuat dosa kok. Saya kontraktor juga seperti saya bilang tadi. Mau nyolong mah nyolong aja. Bisa. Nah kita mau berbisnis, mau cari uang, jujur nggak gitu loh. Jadi kita berurusan dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan tuh urusan kita sama Tuhan gitu. Bukan dengan orang yang kita tipu. Bukan. Kita berurusan, semua yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah kalau kita mikirnya begitu, udahlah, merdeka, biarin kita nggak punya uang, merdeka, bener.
Satu lagi ya, saya cerita ya. Handphone saya ini kan bukan handphone bagus ya, handphone Cina lah. Tahu sendirilah mereknya apa gitu ya. Saya merasa pakai handphone bagus itu saya nggak bangga gitu ya. Buat apa saya beli Apple gitu ya, yang mahal-mahal gitu ya, yang harganya 20 juta, 25 juta gitu. Tapi saya pakai handphone murah pun saya nggak minder gitu loh. Saya ketemu bos-bos gede kalau meeting di forum yang lumayan bergengsi gitu ya. Orang-orang, wah, ininya aja, laptopnya aja yang Apple gitu. Wah, saya pakai laptop biasa aja. Handphone juga handphone murah. Nah, saya nggak minder gitu loh. Nah, itu tuh harus dibangun. Jadi harga diri saya itu bukan di handphone atau di peralatan yang kayak gitu. Tapi kan orang bisa lihat citra kita tuh seperti apa gitu. Nah, itu yang saya definisikan merdeka. Kalau kita harus, wah gila, jam tangan harga 100.000 nih, sementara dia pakai yang 20 juta atau 200 juta, kan minder jadinya. Apalagi kalau udah bisnis gitu, ketemu bos-bos besar, minder. Wah gila, jam tangannya Rolex tuh 200 juta tuh, waduh. Nah, saya merdekanya di situ. Nggak minder, saya biarin aja pakai handphone jelek juga, handphone murah juga, bukan jelek sih, handphone murah maksudnya. Nah, itu saya merasakan kemerdekaan saya itu begitu. Jadi yang menjawab pertanyaan Pak Robert tuh intinya ya, bagaimana supaya kita lepas dari kedagingan. Semua yang kita lakukan tuh kita berurusan sama Tuhan. Itu saja. Kalau kita mikir ada Tuhan yang memperhatikan kita, dan kita semua perbuatan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nggak berani Pak, nggak berani bikin dosa Pak. Walaupun orang nggak ada yang lihat, nggak berani bikin dosa, takut. Nanti pas kita menghadap tata pengadilan Kristus nggak bisa ngelak, nggak bisa, masalahnya itu. Nah, oke, sekarang gantian dulu sama yang lain. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, kalau mau tanya lagi silakan Pak Robert. Lagi ada masih ini, karena kehidupan saya lingkungannya begitu semua. Jadi untuk cara memutuskan kedagingan kita, saya bicara di pekerjaan saya ya, apa kita harus bergaul sama mereka-mereka, atau kita harus jaga jarak? Karena dalam hal ini kami itu pergaulannya ya di atas tempat kerja kami sedikit longgar lah. Atau kita selalu dengar firman Tuhan. Karena teman-teman sendiri memang banyak dengan posisi-posisi kami yang ada ekstra free minum, free untuk masuk ke itu di atas tempat kerjaan saya. Seperti saya dipanggil sama chief engineer saya, first engineer saya, staff saya, diundang datang ke dalam saya. Nah, itu kan sudah mulai tergoda sama kehendak daging. Jadi apakah saya tidak mau datang? Atau dengan alasan apa supaya saya bisa mengelak dari undangan-undangan tersebut? Karena kami di atas tempat kerja kami dari PT officer ke atas kami dapat ekstra tiap bulan, free, makan di mana, tempat di mana, di mana. Kadang-kala kami diundang sama kami punya kepala-kepala departemen dari departemen hotel sama dek untuk makan bersama. Itu aja. Caranya jadi bagaimana untuk itu? Untuk membatasi apa kita langsung bilang tidak. Karena kalau kita mengikuti firman Tuhan, dan kami juga di atas kapal ada ekumene setiap minggu. Kalau kami nggak ikut dalam tugas kerja kami, nanti suka dikata-katain. Kalau saya ikut, saya juga termasuk ketua di ekumene tempat kerja saya. Anak-anak suka sindir. Jadi posisi saya ini terjepit. Nah, itu pertanyaan saya. Bagaimana caranya untuk melepaskan? Terima kasih. Saya kira gini Pak Robert, kita mesti cerdik seperti ular juga Pak. Nggak bisa tulus seperti merpati aja ya. Jadi makanya kita tuh cerdas ya.
cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Kalau cuma tulus seperti merpati, habis kita Pak, habis dimakan. Jadi harus cerdik juga seperti ular gitu. Jadi dua sisi itu memang harus kita jalankan gitu ya. Nah, kalau untuk kasusnya Pak Robert itu, saya pikir Bapak mesti milah-milah. Diundang makan sama bule-bule, kalau cuma makan doang sih nggak apa-apa Pak. Yang rusak itu kan setelah makan dia mabok-mabok Pak. Banyak kan begitu kan? Betul. Atau main cewek dan sebagainya gitu. Nah, saya selama hidup saya pernah kerja di perusahaan asing juga Pak. 2 tahun waktu itu saya bekerja di perusahaan asing. Itu bule demen ya. Kalau perusahaan biasa ya, kalau misalnya ada tutup buku atau celebrate sesuatu atau ulang tahun bulenya gitu ya, atau bos kita ulang tahun. Kalau bos-bos biasa tuh kan paling makan di restoran, makan siang gitu ya. Kalau bule itu, kalau celebrate sesuatu, dia demennya tuh di kafe Pak. Ya. Di kafe, di night club. Nah itu selalu kita diundang untuk itu gitu loh. Mau ulang tahun kayak mau penutupan buku, kita profit tahun ini sekian miliar gitu. Jadi nah itu mereka makan, habis makan mereka minum-minum sampai pagi. Mabok-mabok Pak. Waduh, Betul. saya nggak pernah ikut Pak. Pokoknya kalau saya diundang begitu, saya nggak mau. Saya bilang, lu kalau mau ngundang gua, makan aja di restoran. Kalau yang namanya di Kemang itu bule-bule kalau nongkrong itu, aduh kenapa lu mesti di kafe-kafe model begitu sih, yang ceweknya berani begitu. Makanya saya membatasi diri gitu. Saya kira mesti dipilah-pilah sih Pak, apalagi Bapak kerja di situ ya. Iya, terima kasih. Kalau memang berbahaya mendingan nggak usah. Untuk itu ya saya kira perlu sering bergaul dengan Tuhan lah. Nanti Tuhan kasih hikmat gimana caranya. Saya kira di sana harus jadi berkat Pak. Harus berbeda dengan orang-orang yang dalam tanda kutip Kristen gitu. Tapi dia tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau nggak ada lagi, ya bikin satu lagi dulu, Masda, biar nanti ditutup sama Pak David, Bu Masda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran-Mu mengenai kebenaran yang memerdekakan kami Tuhan. Kami tahu kami masih terikat dengan berbagai belenggu dosa dan keterikatan akan dunia ini Tuhan. Kodrat dosa kami, kedagingan kami masih melekat kuat. Karena itu Tuhan, kami mau berjuang terus bagaimana kami melepaskan diri dari segala ikatan dosa, segala kedagingan kami Tuhan. Mari Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, memberikan kami pencerahan. Dimulai dengan pencerahan pikiran kami mengerti kebenaran dan kami akan lakukan. Dan kami mau merespon setiap kebenaran-Mu dengan respon yang positif sehingga kami bisa melepaskan diri dari segala ikatan dosa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sharing kami malam hari ini. Kami boleh bercerita satu dengan yang lain tentang pengalaman hidup kami Tuhan. Biarlah itu boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa untuk famili dari Ito Ika yang ada di Siantar, yang terbaring sakit, sudah lanjut usia. Bapa, kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan jamah sembuhkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Namun kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami mau berpisah dalam acara pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau beristirahat dan besok pagi kami kembali ke aktivitas kami untuk melakukan rutinitas kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, yang bekerja, yang berusaha, yang berbisnis. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus yang membimbing kita terus, membentuk kita semakin sempurna di matanya. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Makasih. Shalom, shalom. Terima kasih Pak David atas doanya. Thank you semua. Pak Robert. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tuhan berkati.